Ya, cek 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 satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Nurdin ya. Ya, dengan Pak Nurdin dalam mata pelajaran TPMM atau Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Ya, di sini akan saya bacakan ya kompetensi dasar, kompetensi inti ya. Ya, dalam kompetensi dasar itu di 3.1 ada memahami teknik pemecahan masalah matematis. Di 3.2 menerapkan penggunaan bahasa pemrograman dalam menyelesaikan masalah. 3.3 ada membedah program aplikasi sederhana dengan menggunakan konstanta, variabel, operator, dan perintah input-output di komputer. Dan masih banyak lagi ya. Kalau dibacakan satu-satu nanti waktunya habis buat baca ini tok ya. Oke, kita langsung saja ya ke 3.1 dulu ya. Yaitu memahami teknik pemecahan masalah matematis. Ya, ini dimaksudkan supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Dan kalian bisa hemat kuota juga nanti. Oke, kita langsung saja kompetensi dasar 3.1 memahami teknik pemecahan masalah matematis. Ya. Konsep dasar algoritma sebagai pemecahan masalah. Algoritma sebutan dari bahasa Indonesia untuk yaitu algoritm ya. Merupakan sebuah ilmu yang terkait dengan penyelesaian masalah. Ilmu ini berbasis pada logika pikir untuk melakukan solusi terhadap suatu permasalahan melalui tahapan solusi sekuensial, sehingga dapat diambil pengertian bahwa algoritma adalah tahapan atau urutan langkah-langkah yang di dalamnya berisi solusi logis penyelesaian masalah dan tersusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa 5 kriteria. Ada masukan atau input. Tanpa adanya input, maka proses algoritma tidak akan berjalan. Artinya sebuah algoritma harus memiliki data awal untuk sebuah proses menjadi masukan. Sebagai masukan. Terus ada keluaran atau output. Ditinjau dari pengertian algoritma di atas, maka sebuah algoritma harus memiliki minimal keluaran sebagai tujuan. Tanpa adanya keluaran atau output, yang pasti tujuan dari algoritma tidak bisa dicapai untuk digunakan sebagai solusi permasalahan. Yang ketiga ada batasan. Batasan dalam mencari solusi. Jika hal ini diabaikan, maka algoritma akan berpeluang untuk tidak mencapai tujuan. Yang keempat ada arah. Ya, algoritma harus memiliki kejelasan arah guna mencapai tujuan yang diinginkan. Arah dari sebuah algoritma harus diawali dan harus diakhiri. Memiliki kejelasan logika dan tahapan sekuensial sehingga didapatkan sebuah hasil berupa algoritma terkait tujuan. Dan yang kelima ada efisiensi ya. Algoritma harus memiliki efisiensi yang tinggi. Artinya harus merupakan penyelesaian yang abstrak atau imajiner.
atau bukan angan-angan, tetapi lebih merupakan solusi real guna menyelesaikan suatu masalah. Struktur algoritma. Ada 3 struktur dasar yang dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah, yaitu penyelesaian bertahap. Ya, ini adalah sebuah alur pemikiran yang terstruktur, terarah, jelas untuk menyelesaikan masalah. Urutan atau sekuensial kegiatan pemecahan masalah dilakukan secara bertahap, di mana setiap tahap akan memberikan hasil dan hasil tersebut digunakan untuk proses pada tahapan berikutnya. Ya. Yang kedua, pemilihan alternatif, yaitu sebuah pilihan yang harus ditentukan pada suatu kondisi tertentu yang dimaksudkan dengan kondisi pada pilihan alternatif yang dapat bernilai benar atau salah, atau berupa pilihan suatu dari sekian alternatif beberapa pilihan. Kegiatan merupakan pilihan kondisi bernilai benar dan salah, maka pernyataan kondisi menggunakan if dan then. Proses pengulangan ya adalah operasi kegiatan yang memerlukan tahapan sekuensial berkelanjutan, seperti halnya pada penyelesaian bertahap. Akan tapi karena prosesnya sama, maka dilakukan kegiatan mengulang sederet penyelesaian masalah. Untuk penulisan algoritma, ada kesepakatan dalam bidang pemrograman untuk menyajikan algoritma. Kesepakatan itu dinyatakan dalam bentuk yang pertama, menggunakan bahasa natural. Yang pertama menggunakan bahasa natural dalam bentuk narasi. Yang kedua menggunakan diagram alir atau flowchart. Berikut adalah contoh penulisan algoritma. Ini adalah contoh 1. Kontrol kipas pendingin power amplifier. Yang pertama, menentukan setting suhu awal untuk kipas bekerja, yaitu 50 derajat Celcius. Yang kedua, memeriksa suhu awal pendingin power ampli. Yang ketiga, apakah terdeteksi suhu kurang lebih 50 derajat. Yang keempat, jika ya, nyalakan kipas pendingin. Yang kelima, jika tidak, kipas mati. Kembali ke langkah 2. Yang keenam, jika setelah kipas menyala, periksa suhu pendingin lagi. Yang ketujuh, apakah suhu kurang lebih 45 derajat Celcius. Jika ya, kipas mati. Jika tidak, kipas tetap menyala. Yang ke-10, kembali ke langkah 6. Contoh yang kedua, menentukan apakah satu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Yang pertama, masukkan sebuah bilangan sembarang, bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Yang ketiga, hitung sisa hasil bagi pada langkah 2. Bila sisa hasil bagi dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Itu adalah contoh untuk penulisan algoritma. Untuk konsep berikutnya,
Nanti ya cukup di sini saja dulu ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas konsep diagram alir atau flowchart. Ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan konsep dasar algoritma ya sebagai pemecahan masalah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.